Natal itu tanggalnya pasti 25 Desember. Nggak pernah Natal geser ke 21, ke 20 atau 19. Pasti tanggal 25. Jadi memang tanggalnya tanggal Masehi. Jadi sudah bisa dipastikan karena sistem pengambilan tanggalnya berdasarkan sistem peredaran matahari. Sistem Masehi. Saya tuh baru tahu kalau salah satu staf saya yang baru bernama Yanti, yang tinggi, putih, jerawatnya banyak, itu agamanya Kristen. Saya baru tahu dia sekarang. Jadi hari Sabtu dia Natalan. Nggak tahu dia mau mudik kemana. Orang rumah aja nggak punya. Saya ketemu dia itu karena waktu itu ada anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bapaknya ke Kalimantan, ibunya jadi PRT, nggak tahu udah balik apa belum, sudah kontak sama anaknya belum. Ternyata dia diurus oleh tante sepupunya, kakak sepupunya, apa istilahnya saya nggak tahu, namanya Yanti. Saya baru tahu dia mau bilang hari Sabtu mau libur, emang Sabtu minggunya libur, kenapa? Mau Natalan, katanya. Sini Nat, kamu. Oh, biar nggak bolak-balik, ya kan? Nah, kamu teh memang agamanya Kristen? Iya, Kristen. Kristen apa? Maskernya buka aja. Protestan, Pak. Harus jauhan, jaga jarak, bukan muslim. Nah, Kristennya? Protestan. Protestan. Emang sejak lahir Kristen? Enggak. Lahirnya Muslim. Lahirnya beragama Islam, KTP. Iya. Kamu teh. Lahirnya dikasih identitas Islam. Dulu bapaknya siapa? Suryana Islam. Orang mana Pak Suryana? Orang Jatiluhur. Sekarang masih ada? Ada. Di mana? Di Jatiluhur. Suka ketemu? Jarang sih Pak, soalnya kan saya jarang ke sana. Kamu diakui sebagai anak oleh bapak kamu? Diakui, cuman kan bapak sekarang juga usahanya bangkrut, jadi Tapi diakui sebagai anak? diakui. Di akte kelahirannya ada? Di akte kelahiran ada, cuman di kakak enggak, kan udah punya keluarga baru. Bukan, akte kelahiran kamu BIN-nya Suryana? Binnya Suryana, iya. Ada aktenya? Ada. Jangan-jangan kamu nggak diakui, soalnya saya banyak menemukan anak perempuan yang nggak diakui bapaknya. Adik saya yang nggak diakui mah. Ah, siapa? Deborah. Deborah teh ya? Yang di rumah ada kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, laki-laki? Perempuan. Perempuan? Iya. Kayak kamu gitu banyak jerawatnya? Iya. Oh. Kenapa nggak diakui adik kamu? Karena kan bapak sama mama cerainya itu gara-gara mama pindah agama. Waktu itu Bapak sama mama cerai. Iya. Gara-gara mama pindah agama. Iya. Terus? Dari pihak bapak nggak ada yang setuju. Jadi disuruh cerai. Bahwa ibu kamu pindah agama, pihak bapak nggak ada yang setuju. Kecuali bapak, kalau bapak masih asalnya sih setuju-setuju aja gitu. Terus cerai. Dipaksa cerai sama Nah, dalam mama. keadaan cerai itu hamil. Iya. Emang hamilnya oleh bapak kamu? Iya. Diakui? Nggak diakui karena takut ya dapat warisan kali, nggak tahu lah. Oh. Sampai sekarang jadi adik saya yang Kalau jadi dicantumin di akte kelahiran Binti? Binti, iya, bapaknya Adiknya? Suryana. Masih? Akte iya. Masih, berarti diakui dong secara negara? Kalau secara negara ya diakui, cuma itu juga tadinya kan punya bapak tiri namanya sama Suryana. Iya, jadi itu Deborah itu aktenya anak ke-1. Oh, jadi anak ke-1 dari bapak tiri? Ya, dari enggak namanya. Karena bapak tirinya namanya Suryana. Ujang Suryana dulu. Jadi bintinya, binnya, bin Suryana. Suryana. Suryana yang mana? Yang ini yang bapak saya. Bapak asli? Iya. Oh. Tapi di situnya jadi anak ke-1, bukan Kenapa anak. disebut masukin anak ke-1? Ya karena kan dulu yang penting kan punya akte aja dulu gitu, Pak. Oh, sedih juga keluarga kamu Iya. perjalanan hidupnya. Iya. Nah, ibu kamu dari mana asalnya? Dari aslinya Bandung. Aslinya Bandung, Cicalengka. kurang kota Cicalengka atau Sarua, Lemur. Cicalengka. Aslinya Bandung. Terus Merantau ke sini ke Jatiluhur sama merantau ke orang Jatiluhur tua, sama nenek. orang tua. Iya. Ketemulah sama bapak Iya. yang orang Jatiluhur. Iya. Bapak kerja di mana dulu? Dulu supir ikan. Oh, supir. Suka ngemutin ikan. Iya. Dari Jatiluhur ke Lampung. Jakarta. Iya, ke Ke Jakarta. Jakarta. Kadang pernah ke Lampung kan kalau Sama dengan si Dada lah nasibnya. Iya. Berarti pernah mampir dong ke tempat yang gitu, yang minum kopi 300.000 kalau kamu dulu waktu Iya, nyupirin. bisa jadi. Si Dada suka gitu katanya ceritanya. Iya. Nah, pertanyaan saya, ya ini mah kan kalau beragama pribadi ya. Iya. Ibumu jadi pindah jadi Kristen ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia, Oh, pernah jadi TKW
Mama teh pernah kerja di Malaysia, Iya. jadi TKI. Mm. Oh. Terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Iya Buddha. Buddha kamu mah. Iya Buddha. Heeh. Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina bukan? Bukan. Asli orang Aslinya Sunda. orang Sunda ya. Ayo, Mama sih Putih. Saleh. Hah? Putih ikut ke Dari siapa? Bandung Garut kan Putih. Ah, kata siapa nu hidungnya loba kamu teh. Kalau jerawat ikut ke siapa? Bapak. Oh, jerawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya Buddha. Iya. Nah, terus Terus mama tuh ada semacam tragedi gitu ya. Ininya tuh gendang telinganya pecah. gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Iya, di Jadi Malaysia. asisten rumah tangga di Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. oh, Didoain sama anaknya majikan. gendang telinganya itu pecah. Iya. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Iya. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. anaknya majikan Kristen. Iya. Terus dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Oh, dibawa ke gereja, didoain sembuh. Iya. Akhirnya Mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Aha. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun Mama pergi. Jadi pas kelas saya mau masuk kelas 1 SD, Mama pulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah, Mama baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu? Iya, pulang Dia dulu. pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari kitab. Iya. Nah, setelah di sini dia pelajari kitab, terus Ya percaya. dia percaya pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini kelas 4 SD saya. Oh, 4 jadi- tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama, Iya. ya kan? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kan itu mama. Hmm. Mama kan orang itu mah hak pribadi ya, Iya. kita nggak bisa mencampuri. Pindah agama karena ada sebuah peristiwa. Nah, pertanyaan saya, kamu Kristen sejak kapan? Baru tahun kemarin Pak dibaptisnya mah. Tahun ini deh, Juli kalau Juli. dibaptisnya. Tahun ini Iya. dibaptisnya. Terus Iya. sebelumnya Islam Sebelumnya Islam. di KTP. Iya, Ah, ah. tapi dari SD nyari jati diri gitu. Oh, SD SMP nyari jati diri. SMA sampai SMA. Terus menemukan jati dirinya gimana? Waktu di Singapura kemarin. Oh, kamu pernah jadi TKW juga. kamu pernah jadi TKW di Singapura? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Iya. Lulus SMA. Iya, Usia berapa? 21. 21 tahun. Iya. Kamu pergi ke Singapura. Jadi TKW. Di Singapura gimana? Ya, Nggak kamu berani di sana. Gadis lagi. Iya, sampai mau bunuh diri, Tinggi Pak. lagi. Putih lagi. Nah, terus sampai bunuh diri gimana? Iya, karena kerjanya nggak sesuai gitu. Asalnya dijanjiin apa di Di Singapura? pabrik. Di pabrik. Terus Tahu-tahu jadi TKW, ngurus anak. asalnya dijanjiin kerja di industri. Iya. Di pabrik di Singapura. Iya. Tahu-tahu Tahu-tahu jadi PRT. malah jadi asisten rumah tangga. Dulu sekarang mah asisten rumah Iya. tangga, dulu pembantu rumah tangga. Iya. Sekarang mah asisten rumah tangga. Mau Indonesia mah orang lain buruh, kita mah bukan buruh, kan pekerja, karyawan. Iya, Yang penting kan ternyata sekarang isunya buruh yang lebih dominan dibanding kalimat karyawan. Waktu karyawan gajinya kecil, waktu buruh mana naik gajinya. Apalagi sebelum waktu tahun-tahun yang lalu, sekarang mah susah naiknya, udah ada aturannya. Nah, kamu jadi asisten Iya. di orang mana? Cina. Orang Cina. Iya. Agamanya Agamanya kalau nggak salah waktu itu Hindu. Hindu. Iya, yang pertama ya. Udah kali orang Cina banyak ya, kan. ya mungkin lah. Nah, 11 terus? hari kerja kabur. Oh, 11 hari kerja di situ kabur. Iya. Terus 11 hari kabur, terus dibalikin ke agent, disuruh ganti rugi 45 juta.
Walah, kabur karena tidak cocok. Iya, karena tangan saya sampai mau copot-copot ini kuku. Kenapa? Nyucinya harus pakai tangan sehari sampai 5 ember. Oh, nyuci harus pakai tangan. Iya. Nggak boleh pakai mesin cuci. Nggak boleh. Ada Kenapa? mesin cuci juga nggak boleh. Katanya di sana listrik sama air mahal. Oh. Jadi kamu bilang hidup di Singapura senang. Kata siapa? Berapa? Potongan gaji juga 8 Kamu bulan. bilang orang Singapura jauhnya lebih nikmat. Kata siapa? Di Singapura flatnya kecil-kecil, Iya. apartemennya, listriknya mahal, airnya mahal. Makanya Biaya nggak hidup kawin karena biaya hidupnya mahal. Karena biaya hidupnya mahal, orang berpikir nggak akan kuat untuk nikah, berumah tangga, ya kan? Kemudian kenapa orang-orang yang tua juga masih bekerja? Karena tidak ada yang ngurus. Karena di rumah dia harus punya perawat, bayar perawatnya mahal, biaya hidupnya mahal, sehingga yang tua pun pilih kerja. Di Indonesia listrik murah, bebas. Tiap hari ulin kemana saja, tukang sayur datang ke rumah, tukang buah datang ke rumah, tukang bakso datang ke rumah, tukang soto datang ke rumah. Cuman jodoh yang nggak mau datang ke rumah. Buktinya dia jomblo sampai sekarang. Nah, Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari seorang staf dari Dede Mulyadi. Bagaimana orang tuanya perempuan murtad menjadi pengikut Yesus karena melihat mujizat yang begitu nyata di depan matanya. Kenapa? Karena ibunya dulu pernah mengalami sakit yang namanya bagaimana telinganya akan menjadi tuli permanen. Tetapi ketika dibawa ke gereja dan didoakan, maka telinganya sembuh seketika itu juga. Dan ini adalah kuasa mujizat Tuhan yang begitu nyata. Benarlah firman Tuhan yang mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 8 bahwa Yesus Kristus itu tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jika 2000 tahun yang lalu Yesus menyembuhkan, maka hari ini Yesus masih menyembuhkan. Dan itu sangat nyata. Dan itu bukan hanya omongan doang, tetapi itu adalah mujizat yang memang yang dikerjakan. Karena Tuhan orang Kristen, Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang mati. Dia memang pernah mati untuk mengalahkan maut. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus ini bangkit dari kematian. Dan setelah itu, dia naik ke surga. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan juga Tuhan yang berkuasa di surga. Itu sebabnya mujizat itu masih terjadi. Dan hingga hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, mujizat itu akan terus berlangsung. Karena dia adalah Tuhan, sang pembuat keajaiban itu sendiri. Dan perlu juga kita pahami bahwa tuduhan tentang beberapa ustadz yang mengatakan bahwa orang-orang mereka menjadi murtad adalah karena Indomie, adalah karena tawaran seperti uang dan lain-lain sebagainya, itu diputuskan dan dipatahkan dengan kesaksian ini. Dan ternyata mereka murtad dan ikut Yesus karena keajaiban, karena mujizat Tuhan Yesus yang begitu nyata menolong mereka. Dan saya mau katakan khususnya para mualaf yang baru-baru ini dibangga-banggakan karena meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan. Saya katakan mereka itu sebenarnya sangat rugi dan sangat penuh dengan penyesalan. Karena apa yang mereka tinggalkan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, adalah salah satu kerugian besar. Yang mana bukan orang Kristen lah yang mereka rugikan. Bukan orang lain yang mereka rugikan, tetapi yang mereka rugikan adalah diri mereka sendiri. Karena ketika mereka menolak Yesus, itu artinya mereka menolak kehidupan yang kekal atau keselamatan itu sendiri. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati, dan video ini juga boleh mengedukasi dan memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati. Shalom.